Halo teman-teman semua, sebelum kita mulai kisah ini, izinkan aku menyapa kalian terlebih dahulu. Kalian yang sedang menonton dari Jakarta yang tak pernah tidur, dari Bandung yang sejuk dan penuh kenangan, dari Surabaya yang ramai namun selalu hangat, dari Medan yang tegas, Makassar yang penuh energi, Bali yang damai, hingga kota-kota kecil yang mungkin tak pernah disebut di peta, namun menyimpan cerita besar di setiap sudutnya. Dan untuk kalian yang menonton dari luar negeri, dari kamar kos kecil, tempat kerja, atau dari sudut gelap kehidupan yang sedang kalian perjuangkan, terima kasih sudah hadir dan memberi waktu untuk cerita ini. Kisah yang akan kalian dengar bukan sekedar rangkaian kata, bukan sekedar imajinasi. Ini adalah perjalanan seorang ayah yang hancur oleh pengkhianatan, namun tetap berdiri meski seluruh dunia mendorongnya jatuh. Sebuah kisah tentang luka yang dibungkam, air mata yang tak terlihat, dan cinta yang bahkan ketika dihancurkan, masih memilih untuk hidup. Sebelum kita mulai, aku ingin bertanya pada kalian, dari kota mana kalian menonton? Dari mana kisah ini mengetuk hati kalian? Coba tuliskan di komentar, biar aku tahu bahwa aku sedang bercerita kepada hati-hati yang masih setia mendengarkan. Sekarang, mari kita buka lembar pertama. Inilah kisah seorang ayah yang cintanya diuji oleh darahnya sendiri. Kisah Sudarma. Kisah luka, kehilangan, dan kebangkitan kembali. Aku selalu percaya bahwa rumah yang pernah dibangun dengan cinta tidak akan pernah benar-benar menjadi asing, namun keyakinan itu runtuh perlahan sejak istriku pergi. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, duduk di kursi rotan tempat ia dulu menjerang teh, menunggu aroma melati mengisi udara seperti dulu. Tapi yang datang hanya dingin yang tak bisa kuusir, dingin yang merayap sampai tulang, dan membuatku merasa seperti penunggu rumah tua, bukan pemiliknya. Lantai marmer yang dulu berkilau karena langkah kecil Jaka, kini hanya memantulkan bayanganku sendiri. Seorang lelaki tua dengan rambut memutih dan mata keruh yang memeluk kenangan lebih erat daripada hidupnya. Di tengah ruang besar itu, aku merasa seperti benda antik yang dipajang, dihormati dulu, tapi kini hanya disinggahi pandang sekilas tanpa makna. Malam itu, aku memberikan seluruh warisan kepada Jaka. Dokumen-dokumen itu kutandatangani dengan tangan gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena haru. Aku ingin ia tumbuh lebih tinggi dariku, berdiri lebih tegak menghadapi dunia yang tak pernah benar-benar ramah. Aku ingin ia memiliki kehidupan yang tidak pernah bisa kuraih saat masih muda, mapan, aman, bermartabat. Namun, di balik rasa syukurku memberikan semuanya, ada sensasi janggal seperti angin dingin yang menyelinap melalui celah dinding. Saat aku melihat sorot matanya berubah, bukan lagi wajah anak yang menunggu pelukanku ketika pulang sekolah. Ada sesuatu di sana, kilau keinginan yang tak pernah kulihat sebelumnya, seolah pemberianku bukanlah amanah, melainkan tiket menuju kekuasaan yang sejak lama ia pendam diam-diam. Aku meneguk ludah, mencoba menenangkan diri, namun jantungku berdenyut tak karuan tanpa alasan yang bisa kusebut. Ketika aku keluar ke teras setelah penandatanganan itu selesai, angin lembut yang mengusap wajahku justru terasa seperti peringatan. Langit malam begitu jernih, tapi rasanya pikiranku mendung. Dari balik tirai, kulihat Jaka dan Anjani berbisik-bisik dengan wajah yang tak dapat kubaca. Senyum Anjani tampak terlalu tenang, terlalu terkendali, seolah ia telah mencapai sesuatu yang sejak lama ia incar. Aku mencoba mengabaikannya. Mencoba percaya bahwa semua hanya kecemasan seorang ayah tua yang mudah curiga sejak istrinya tiada. Namun ketika aku berdiri lama di sana, aroma rumah pun berubah. Bukan lagi kehangatan keluarga, melainkan seperti bangunan yang tengah bersiap menelan seseorang hidup-hidup. Dan aku merasakan, entah kenapa, bahwa orang itu adalah aku. Malam itu aku tidur lebih cepat, berharap esok membawa ketenangan. Tapi justru mimpi buruk yang menjemputku pertama kali. Aku melihat diriku terjatuh dari tangga rumah, mendengar suara Jaka dan Anjani tertawa jauh di atas sana. Aku terbangun dengan napas tersengal, lalu menyadari bukan mimpi itu yang menakutkan, melainkan kenyataan bahwa untuk pertama kalinya, aku tidak yakin apakah anakku akan menolongku jika hal itu benar-benar terjadi. Ketika aku bangkit dari ranjang, kakiku gemetar bukan karena usia, tapi karena firasat yang menusuk, bahwa keputusan menyerahkan warisan itu bukan pemberian, melainkan penyerahan diri.
Rumah yang dulu kubangun sebagai tempat berlindung kini terasa seperti labirin yang sedang menunggu waktu untuk menelan pemiliknya. Dan entah bagaimana, aku tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan bisa kuhentikan. Aku selalu percaya bahwa seseorang dapat dikenali dari matanya, bukan dari senyumnya. Senyum bisa dipaksakan, dipoles, dibentuk agar tampak manis di depan siapapun. Tapi mata tak pernah berbohong. Dan mata Anjani adalah mata yang sulit kubaca sejak awal, seperti danau yang permukaannya tenang namun menyimpang pusaran di bawahnya. Pada minggu pertama pernikahannya dengan Jaka, ia sering memanggilku ayah dengan suara lembut yang terdengar seperti doa. Aku mengira itu tulus, aku mengira ia benar-benar menghormatiku. Tapi setelah warisan diserahkan, sebutan itu menghilang perlahan, berganti menjadi nada yang sekilas sopan namun terasa berjarak, seperti seseorang yang berbicara kepada tamu yang sudah terlalu lama menetap. Ia tidak lagi duduk di sampingku saat minum teh, ia tidak lagi menawari potongan kue favoritku. Semua perlakuan manis itu menguap, meninggalkan aroma manipulasi yang samar, tapi jelas bagi hati yang pernah merawat luka. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuanggap angin lalu. Ia sering berjalan ke dapur tepat ketika aku hendak mengambil air minum, lalu bertanya dengan suara lirih, "Ayah butuh bantuan?" Nanti takut jatuh lagi. Padahal aku tidak pernah jatuh. Namun ucapan itu ia ulang-ulang di depan orang lain. Ayah memang agak sering lupa, katanya suatu kali saat ada tamu. Tawa kecilnya pecah seolah ia hanya sedang bercanda. Tetapi setiap kata itu seperti benih yang ditanam di kepala orang banyak. Benih bahwa aku rapuh, tak lagi bisa diandalkan. Aku tahu permainan itu. Aku melihatnya dulu pada orang-orang di perusahaan yang ingin menjatuhkan rekan kerja secara perlahan. Tapi menyadari itu dilakukan oleh menantuku sendiri, luka itu berbeda. Luka itu terasa seperti seseorang memaku lidahku agar aku tidak bisa membela diri, sementara mereka berdiri di atas panggung menyampaikan versi dari diriku yang tidak pernah ada. Jaka pun perlahan ikut berubah tanpa ia sadari. Ia tidak lagi bertanya bagaimana perasaanku atau apa saja yang kulakukan seharian. Sebaliknya, ia mulai menanyakan hal-hal yang membuatku terdiam lama. "Ayah tadi lupa matikan kompor ya? Padahal aku tidak pernah memasak hari itu." "Ayah habis ngomong apa ke Anjani? Katanya ayah sering menyindir dia." Aku menggigit bibirku sendiri. Anjani, perempuan yang dulu kunikmati keberadaannya seperti bunga di halaman rumah, kini menjelma bayangan gelap yang menyusup ke telinga anakku. Ia membentuk opini, menyusun narasi, membuatku terdengar seperti lelaki tua yang tidak stabil. Aku mencoba bicara, namun percakapan kami sering berakhir dengan Jaka menghela napas panjang, seakan aku yang salah, aku yang berlebihan. Dan ketika seorang anak mulai percaya kata-kata orang lain ketimbang ayahnya sendiri, jarak itu bukan lagi sekedar jarak. Itu tembok yang dibangun perlahan, bata demi bata, hingga aku tidak lagi bisa melihat wajah anakku yang dulu kuhormati sebagai penerus darahku. Malam itu, setelah makan malam yang hening seperti pemakaman, aku duduk sendirian di teras. Angin dingin menyelinap ke dalam jubahku, tetapi dingin itu tidak ada apa-apanya dibanding dingin yang menduduki dada. Dari balik jendela, kulihat Anjani menyentuh lengan Jaka sambil berbicara pelan. Jaka mengangguk. Dan untuk sesaat, cahaya lampu ruang makan menciptakan bayangan mereka di dinding, dua sosok yang tampak menyatu, sementara bayanganku sendiri menghilang di pojok ruangan. Di saat seperti itu, aku menyadari sesuatu yang mengiris dalam, bahwa aku tidak hanya kehilangan tempatku di rumah ini. Aku perlahan kehilangan keberadaanku di hati anakku. Aku menatap langit, berharap istriku masih melihatku dari atas sana. Aku mencoba sayang, bisikku lirih, tapi sepertinya aku sedang dihapus. Dan untuk pertama kalinya sejak istriku pergi, aku menangis bukan karena rindu, melainkan karena firasat bahwa pengkhianatan yang lebih besar sedang menunggu di tikungan hidupku. Sejak kepergian ibunya, rumah ini menjadi ruang gema yang memantulkan kesendirian. Setiap aku membuka pintu, seolah dinding-dinding memandangku tanpa suara, menunggu seseorang yang tak akan kembali. Aku duduk di ruang tamu yang dulu penuh tawa,
Tapi kini hanya ada debu yang berusaha menutupi kenangan. Foto istriku tertempel miring di dinding, seperti ikut kehilangan keseimbangan setelah ditinggalkan. Aku memperbaikinya perlahan, tanganku bergetar, seakan aku sedang menyentuh wajahnya untuk pertama kali setelah sekian lama. Namun setiap aku menoleh ke tangga, bayangan kecil Jaka yang dulu turun sambil tertawa masih saja hadir, menolehkan luka yang tak pernah sembuh. Sebuah luka bernama rindu yang tak pernah ingin kuakui keras-keras. Sore itu, angin menerobos jendela yang setengah terbuka, membawa aroma hujan yang menusuk hati. Aku menatap keluar, melihat tetesan air menghantam tanah, seperti seseorang yang memaksa dirinya menangis karena terlalu lama menahan. Di meja tamu, tersisa secangkir teh yang sudah dingin. Aku membuatnya pagi tadi, berharap Jaka pulang meski hanya sekejap. Bodoh benar diriku, berharap pada anak yang kini menatapku seperti aku ini parasit yang mencuri napasnya. Sementara aku berusaha keras mengingat momen ketika ia masih memanggilku ayah dengan suara penuh kepolosan. Kini panggilannya berubah, tajam, dingin, seperti seseorang yang kehilangan rasa hormatnya. Aku tak pernah tahu kapan semua itu berubah. Apakah saat ia mulai sukses? Atau ketika ia mulai merasa aku adalah masa lalu yang menghambat masa depannya? Aku berjalan menuju lemari penyimpanan di bawah tangga, tempat istriku menyimpan hadiah-hadiah kecil untuk ulang tahun Jaka. Di sana masih ada kotak kecil berisi syal rajutannya, yang tak pernah sempat diberikan. Tanganku meraba kain itu, dan tubuhku seketika lunglai. Rasanya seperti memeluk kembali bayangan seseorang yang pernah menjadi rumah dalam ketidakpastian hidupku. Kita gagal menjadi keluarga yang utuh ya, bisikku pada benda mati itu, berharap istriku mendengarnya dari tempat yang jauh. Aku duduk bersandar ke dinding lemari, memejamkan mata, dan membiarkan air mata jatuh perlahan. Bukan hanya karena kehilangan istri, tapi karena ketakutan lain, kehilangan Jaka sepenuhnya. Sementara itu, suara di dalam kepalaku terus berbisik bahwa mungkin aku memang sudah tak punya apa-apa lagi, selain sisa-sisa cinta yang orang lain anggap kerepotan. Ketika malam turun, aku kembali ke ruang tamu. Lampu temaram menciptakan bayangan panjang di lantai, seperti garis waktu yang ingin menunjukkan betapa jauhnya aku tertinggal. Di kursi tempat Jaka dulu sering duduk sambil menonton acara favoritnya, kini hanya ada lipatan kain yang belum sempat kubersihkan. Aku duduk di sana, berharap bisa merasakan sisa hangat tubuhnya, tapi yang kurasa hanya dingin yang tak kenal belas kasihan. Di luar sana, suara motor melintas. Sejenak aku pikir itu Jaka pulang, tapi harapan itu mati secepat kilatan lampu yang berlalu. Aku menarik napas panjang, berusaha menerima kalau rumah ini hanyalah museum kenangan, dan aku penjaga yang tersisa. Tapi di sudut terdalam hatiku, masih ada bisikan kecil. Tunggu saja, suatu hari dia akan kembali. Dan meski hatiku retak oleh keputusasaan, aku tetap menjaga pintu harapan itu tetap terbuka, meski hanya sebesar celah cahaya dari jendela yang nyaris patah. Pagi itu datang dengan langkah ragu-ragu, seolah takut mengusik aku yang masih terjaga sejak semalam. Langit tampak pucat, dan aku merasa seakan warna dunia ikut memudar bersamaku. Aku duduk di teras rumah sambil menggenggam cangkir kopi yang sudah kehilangan hangatnya, seperti hatiku. Dari sini, aku bisa melihat halaman yang dulu ramai oleh suara kecil Jaka yang meminta didorong ayunan, kini hanya ditumbuhi rumput liar yang dibiarkan semena-mena. Aku memejamkan mata, berharap angin yang menyapu wajahku bisa membawa kembali suara tawa itu, tapi yang kudapat hanya bisikan kesunyian yang terdengar lebih keras daripada jeritan. Hidupku seperti lagu lama yang diputar berulang, tapi nadanya makin sumbang dari hari ke hari. Ku hampiri ruang kerjaku yang berantakan. Berkas-berkas lama tergeletak begitu saja. Sebagian memuat foto-foto Jaka saat ia masih kecil, saat ia memegang sertifikat juara kelas, saat pertama kali berhasil mengayuh sepeda tanpa kusangga dari belakang. Aku menatap foto-foto itu lama, terlalu lama, sampai mataku perih. Bagaimana mungkin seorang anak yang dulu begitu bangga menggenggam tanganku, kini merasa aku hanyalah beban. Kupikir, mungkin kesalahanku adalah terlalu berharap ia tetap menjadi anak kecil yang sama. Mungkin aku lupa bahwa dunia dewasa bisa mengikis hati siapa saja, sampai tidak lagi mengenali asalnya.
Tetapi tetap saja, di lubuk hati terdalam, aku ingin bertanya pada takdir, apakah ada hukuman untuk seorang ayah yang hanya ingin dicintai kembali? Sore menjelang ketika telepon rumah tiba-tiba berdering. Suara itu begitu mengejutkanku, seolah rumah ini belum pernah mendengar bunyi manusia selama berabad-abad. Dengan tangan bergetar, aku mengangkatnya. "Halo, ayah?" Suara di seberang terdengar lirih, tapi aku mengenalinya dalam sekejap. Itu suara Jaka, anak yang selama berbulan-bulan menghilang tanpa kabar, tanpa pesan, seakan aku sudah tidak layak menempati ruang sekecil apapun di hidupnya. Jantungku berdegup sangat cepat, hampir menyakitkan. "Jaka, kamu baik-baik saja?" tanyaku. Namun sebelum ia menjawab, ada suara lain di belakangnya, suara perempuan, dingin, memerintah. "Bilang saja cepat, kita nggak punya banyak waktu," kata perempuan itu. Aku diam. Ada sesuatu di nada suara itu, sesuatu yang membuatku bertanya-tanya, apakah Jaka benar-benar hidup bahagia, seperti yang dia pamerkan di media sosial selama ini. Akhirnya Jaka berkata, pelan, seperti seseorang yang sedang menelan batu. "Ayah, minggu depan aku mau datang. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya seperti ada badai yang baru saja meletus di dalam dadaku. Setelah ia menutup telepon, aku hanya duduk memandangi gagang telepon yang masih hangat. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan tentang perempuan yang tadi terdengar. Hanya janji pertemuan, janji yang terasa berat, seperti firasat buruk yang seolah berbisik bahwa hidupku sebentar lagi akan berubah drastis. Aku berdiri perlahan, menatap rumah yang semakin senyap. Kesunyian itu tidak pernah meminta maaf. Ia hanya datang, menetap, dan menunggu sesuatu, atau seseorang untuk mengubahnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa takut. Bukan takut ditinggalkan lagi, tapi takut pada apa yang akan terjadi ketika Jaka benar-benar pulang. Seminggu berlalu seperti helai-helai waktu yang enggan menempel pada ingatan. Aku menyiapkan rumah meski aku tidak tahu untuk apa. Menyapu halaman yang sudah lama tak disinggahi tawa, mengelap meja makan yang dulu penuh piring kesukaan Jaka, hingga menyalakan lampu-lampu yang biasanya kupadamkan sejak istriku tiada. Aku tahu, mungkin semua ini tidak perlu. Mungkin Jaka hanya ingin datang sebentar, berbicara sebentar, lalu pergi sebentar, seperti angin yang bersinggungan dengan dedaunan tanpa pernah benar-benar menyentuhnya. Tapi hatiku, yang masih memeluk bayangannya sebagai anak kecil, memaksaku melakukan semua ini. Barangkali ini satu-satunya cara agar aku merasa rumah ini belum sepenuhnya kehilangan kehangatan yang dulu kami bangun bersama. Ketika mobil hitam itu akhirnya berhenti di depan gerbang, detak jantungku memanas seperti logam ditempa. Dari dalamnya, Jaka keluar, rapi, tampak lebih dewasa, lebih dingin. Namun matanya bukan mata anak yang dulu berlari ke arahku sambil memanggil ayah dalam satu tarikan napas penuh kegirangan. Ia berdiri di sana, memandangku seperti orang asing yang harus ia hormati hanya karena usia, bukan karena kasih. Dan di sampingnya, Anjani turun perlahan. Senyumnya manis, terlalu manis, seperti madu yang sudah dicampuri racun. "Ayah, apa kabar?" katanya, lembut. Tapi tatapan matanya menusuk seperti pisau tipis, menyelipkan pesan yang tak terucap. "Aku datang untuk sesuatu, bukan untukmu." Aku menjawab dengan senyum terbaik yang bisa kubentuk. "Ayo masuk, ayah sudah siapkan makan siang." Kami duduk bertiga di meja makan yang pernah menjadi saksi ribuan momen hangat keluarga kecilku. Namun kali ini, suasananya hampa, seperti makan ditemani bayangan. Sendok dan garpu bersinggungan, tapi tidak ada percakapan yang bersinggungan. Hanya keheningan yang menetes perlahan, menambah rasa asin pada makanan yang sudah berbeda dari dulu. Jaka memandang piringnya tanpa benar-benar melihat. Anjani, sebaliknya, terlalu sibuk memperhatikan seisi rumah, lambat, teliti, seolah menilai apakah apa yang kulindungi seumur hidup ini layak menjadi miliknya. "Ayah, tinggal sendirian di rumah sebesar ini?" tanya Anjani tiba-tiba. Nada suaranya ringan, tapi aku bisa merasakan belati di baliknya. Rumah ini, tempat ayah membesarkan Jaka, susah senang, semua di sini. Anjani mengangguk sambil tersenyum kecil.
Tapi bukankah sudah waktunya ayah istirahat, serahkan urusan rumah, perusahaan, semuanya pada generasi muda? Ucapannya manis, tapi matanya berkilat seperti seseorang yang sudah menyusun rencana lebih lama dari yang berani ia akui. Ketika mereka pamit pulang, udara suri menampar wajahku dengan dingin yang tak biasa. Jaka menyalamiku, singkat, sekadarnya. Seolah waktu telah mencuci bersih ingatannya tentang pelukan hangat yang dulu ia rebut setiap pulang sekolah. Anjani melangkah lebih dulu, dan sebelum masuk mobil, ia menoleh padaku. Senyum itu muncul lagi, senyum yang tidak pernah kutemui pada sosok yang menyambutku di altar pernikahan mereka dulu. "Sampai jumpa lagi, Ayah," katanya, pelan tapi tegas. Saat mobil mereka menjauh, aku berdiri di teras, memandangi jejak ban yang perlahan disapu angin. Ada sesuatu yang mengendap di udara, sesuatu yang tidak bisa kugambarkan selain firasat buruk yang merayap ke tulang-tulangku. Jamuan siang itu bukanlah reuni keluarga, melainkan pembuka dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku bisa merasakannya, bahwa pertarungan tidak kasat mata sudah dimulai, dan aku berdiri sendirian di tengah arena yang dulu kubangun untuk mereka. Sejak kunjungan singkat itu, suasana rumah berubah seperti udara sebelum badai, hening, pengap, namun penuh ancaman yang tidak terlihat. Aku mulai mendengar bisikan dalam kepalaku sendiri, suara-suara kecil yang mempertanyakan apakah aku sudah menjadi ayah yang gagal. Di ruang tamu, aku duduk seorang diri sambil menatap lemari kayu yang dulu dibangun oleh tangan istriku. Setiap sudut rumah terasa memandangi aku dengan iba, seolah dinding pun tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mendekat, sesuatu yang tidak bisa kutolak. Aku mencoba menghibur diri dengan secangkir teh hangat, tetapi bahkan aroma tehnya kini menyerupai kenangan, pahit, menempel, dan sulit hilang. Malam turun perlahan, dan aku merasa seperti menjadi satu-satunya manusia yang terjebak dalam dunia yang dilupakan cahaya. Hari berikutnya, aku menerima telepon dari salah satu staf lama perusahaan. Suaranya lirih, penuh keraguan, seolah ia takut ada telinga lain yang sedang mendengarkan. "Pak, saya nggak tahu harus bilang ke siapa lagi," katanya. "Tadi, ada rapat direksi mendadak. Ada dokumen-dokumen yang menyebutkan Bapak sudah tidak stabil, tidak layak memimpin." Katanya, Bapak sering membuat keputusan yang membahayakan perusahaan. Aku terdiam, bahkan jantungku seolah berhenti berdetak. "Itu tidak benar," gumamku pelan. "Saya tidak pernah." "Saya tahu, Pak," katanya cepat, seperti mencoba mencegahku tenggelam dalam kesedihan. "Tapi yang ngomong itu Bu Anjani dan Pak Jaka sendiri." Kata-kata itu menghantamku seperti badai yang menjungkir balikan kapal kecil. Anak yang kubesarkan dengan cinta, kini menguatkan fitnah yang disusun orang lain. Suara staf itu masih terdengar, tapi aku sudah tidak bisa menangkap maknanya. Dunia sekelilingku terasa bergeser, menipis, lalu remuk pelan-pelan. Malam itu, aku duduk di beranda sambil memegang foto keluargaku. Foto lama yang diambil saat ulang tahun Jaka yang ke-10. Di foto itu, kami bertiga tertawa. Aku, istriku, dan Jaka kecil yang memegang balon biru. Balon itu kini hanya tinggal kenangan, dan tawa itu hanya gema yang samar. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan seorang ayah berubah menjadi musuh? Sejak kapan darah sendiri bisa tega menandatangani kehancuran hidupku? Angin malam menyentuh wajahku seperti sentuhan dingin yang ingin menghapus bekas-bekas harapan. Aku ingin marah, aku ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya helaan napas lemah. Helah napas seorang pria tua yang tidak tahu lagi bagaimana caranya mempertahankan anaknya. Ada kalanya cinta tidak cukup kuat untuk menahan seseorang yang sedang mengejar ambisi, bahkan jika cinta itu adalah cinta seorang ayah. Ketika aku hendak masuk kembali ke dalam rumah, sebuah pesan masuk ke ponselku. Singkat, dingin, tanpa rasa. "Ayah, mulai sekarang biar aku yang urus semua urusan perusahaan. Ayah fokus istirahat saja, jangan ikut campur ya." Tidak ada tanda tanya, tidak ada salam, tidak ada penjelasan. Seolah aku hanyalah pegawai biasa yang sedang diberhentikan diam-diam. Aku menatap layar ponsel lama-lama, berharap ada pesan susulan yang bersifat hangat, setidaknya sedikit, tapi tidak ada. Hanya keheningan yang kembali menusuk. Malam itu aku berdiri lama di tengah ruang tamu,
merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Bukan sekedar kepercayaan, tetapi hubungan darah yang dulu kukira tidak akan pernah bisa dipatahkan. Dan di antara serpihan itu, aku akhirnya mengerti. Badai yang kutakuti itu bukan lagi ancaman. Ia sudah tiba, diteriakan oleh suara-suara yang tak pernah kubayangkan akan datang dari mereka yang paling kucintai. Pagi itu, matahari seakan lupa bagaimana caranya bersinar. Cahayanya masuk lewat jendela, namun rasanya hambar, seperti datang dari dunia lain yang sudah tidak ada hubungannya denganku. Aku sedang merapikan berkas-berkas tua ketika suara deru mobil berhenti di depan rumah. Bukan suara yang asing, mobil Jaka. Ada bagian diriku yang langsung menegang, seperti tubuhku tahu lebih dulu bahwa kedatangannya bukan untuk silaturahmi. Aku berjalan ke depan, membuka pintu, dan melihat Jaka berdiri di sana bersama dua orang lelaki berjas rapi. Wajah Jaka kaku, seperti wajah seseorang yang memaksakan dirinya untuk kuat. "Ayah," katanya singkat. Nada bicaranya datar, tapi matanya seperti memendam badai yang belum meledak. Aku merasakan hawa aneh, seperti akan ada sesuatu yang diambil dariku hari ini, sesuatu yang jauh lebih besar daripada harta. "Kami perlu masuk ya, ada hal penting yang harus dibicarakan," ucap Jaka, tanpa menunggu persetujuanku. Dua lelaki itu ikut masuk, membawa map tebal di tangan mereka. Rumahku terasa menyempit saat langkah-langkah mereka menggema di lantai yang dulu dibersihkan istriku setiap pagi. "Ayah tahu kan, Jaka mulai berbicara setelah kami duduk di ruang tamu. Perusahaan sedang dalam masa genting. Banyak pihak meragukan kapasitas ayah." Lelaki berbaju abu-abu itu membuka map, mengeluarkan dokumen penuh cap dan tanda tangan. "Ini rekomendasi resmi dari konsultan hukum dan dewan direksi," katanya. "Pak Sudarma disarankan melepas seluruh kendali perusahaan atas dasar kestabilan operasional." Aku menatapnya lama, bukan karena tidak mengerti, tapi karena mencoba menerima kenyataan bahwa anakku membiarkan orang asing menilai kelayakanku sebagai ayah, bukan hanya pemimpin. Rasanya seperti duduk di tempat sendiri tapi diperlakukan seperti pengunjung yang tidak diinginkan. Aku menatap Jaka. "Nak, kamu benar-benar percaya kalau ayah tidak stabil? Kamu percaya fitnah itu?" Suaraku pelan, namun hatiku bergetar hebat. Jaka memejam sebentar, seolah sedang berperang dengan sesuatu di dalam dirinya. Tapi saat ia membuka mata, yang tersisa hanyalah dingin. "Aku cuma ingin menyelamatkan masa depan ya, jangan mempersulit." Kata "jangan mempersulit" itu menusukku lebih tajam dari pisau manapun. Seakan aku adalah batu besar yang menghalangi langkahnya. Seakan keberadaanku hanya masalah. Lelaki satunya meletakkan pena di meja, mendorong dokumen ke arahku. "Tanda tangan di sini, Pak. Setelah itu semua lancar." Rumah ini tiba-tiba terasa asing. Sofa tempat Jaka biasa tidur saat demam dulu terasa jauh. Dinding yang penuh foto keluarga tampak seperti saksi yang tak berdaya melihatku dipaksa meninggalkan hidup yang kubangun dengan segenap jiwa. Aku merasakan air mata menggenang, bukan karena kesedihan, tapi karena kehancuran yang terlalu sunyi. "Tolong, jangan lakukan ini," bisikku, meski aku tahu suaraku hanya terdengar seperti rintihan orang tua yang tidak lagi punya daya. Jaka berdiri. Ayah tidak mengerti, dunia bergerak, kalau ayah tidak ikut, ayah akan tertinggal. Ia lalu mencondongkan tubuh, suaranya merendah namun menusuk. "Anjani bilang ayah makin sulit diajak bicara, dia bilang ayah sering lupa hal-hal penting." Aku tercengang. Anjani bilang, jadi suara perempuan itu lebih berarti daripada puluhan tahun aku membesarkan anakku. Aku tidak menandatangani apapun hari itu, tapi dua hal telah hancur, kepercayaanku dan tempatku di hati anakku. Saat mereka pergi, rumah ini terasa seperti goa kosong yang menelan namaku. Aku berdiri di tengah ruang tamu, merasakan dingin merayap dari lantai menuju tulang-tulangku. Untuk pertama kalinya, aku sadar, tidak butuh badai untuk meruntuhkan seseorang. Kadang cukup satu suara anak yang berkata bahwa ayahnya adalah beban. Dan hari itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah rumah ini masih mengenal aku sebagai pemiliknya, atau hanya sebagai bayangan tua yang menunggu diusir?
Sejak kedatangan Jaka dengan dua lelaki berjas itu, hari-hariku berjalan seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai. Aku sering duduk lama di kursi dekat jendela, memandangi halaman yang semakin liar, seperti hidupku yang mulai kehilangan kendali. Suara-suara kecil dari masa lalu datang mengetuk di kepalaku. Suara istriku yang dulu menenangkan, suara tawa Jaka kecil yang selalu membuatku merasa dunia ini aman. Tapi kini, semuanya berubah. Ketika aku menutup mata, bayang wajah Jaka dewasa muncul, dingin dan jauh, menatapku seperti seseorang yang tidak lagi dibutuhkan. Rasanya seperti aku sedang berjalan perlahan menuju juram, dan setiap langkah yang kuambil membuat tanah di bawahku semakin rapuh. Aku ingin berhenti, tapi hidup tidak memberiku pilihan. Setiap nafas terasa seperti pengingat bahwa aku sedang disingkirkan, sedikit demi sedikit. Pagi itu, aku menerima surat resmi dari kantor notaris. Amplop coklat besar itu membuat jantungku mencelos sebelum kubuka. Tangan-tanganku bergetar ketika kulihat isinya. Pemberitahuan bahwa saham dan asetku sedang dalam proses peralihan demi kelancaran manajemen. Ada tanda tangan Jaka di bagian bawah, jelas dan tegas. Tanda tangan yang dulu kutuntun saat ia belajar menulis huruf pertama. Aku hampir tidak bisa bernapas. Bukan hanya karena harta itu diambil, tetapi karena caranya, diam-diam, seolah aku tidak layak diberitahu. Seolah aku bukan ayahnya, hanya pemilik nama di dokumen yang harus disingkirkan agar jalan mereka lebih mulus. Aku merasa seperti seseorang yang sedang disaksikan perlahan-lahan tenggelam, sementara orang yang paling kusayangi berdiri di tepi dan tidak melakukan apapun untuk menolong. Siang itu, aku memutuskan pergi ke perusahaan, tempat yang kubangun dari nol, dari keringat, luka dan harapan. Namun setibanya di sana, dunia seperti menamparku tanpa belas kasih. Satpam baru menghentikanku di depan pintu. Maaf Pak, nama Bapak sudah tidak terdaftar sebagai pemilik atau komisaris, akses dilarang. Kata-kata itu menghantam telingaku seperti palu. Tidak terdaftar? Ulangku, hampir tertawa meski hatiku hancur. Ini perusahaan yang saya dirikan? Namun satpam itu hanya menatapku dengan iba, seperti menatap seseorang yang sudah kehilangan arah. Saat itu, Jaka muncul dari lobi. Aku memanggilnya, tapi ia hanya menghentikan langkah. Ayah, jangan bikin keributan, ujarnya pelan namun tajam. Ini semua berjalan sesuai prosedur. Kalau ayah keberatan, bicarakan sama pengacara. Ia lalu berbalik dan pergi tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan apapun. Punggung itu terasa seperti tembok terakhir yang menutup aksesku ke hidupnya. Aku kembali pulang dalam keadaan setengah kosong. Rumah itu terasa terlalu besar, terlalu sunyi, terlalu menyakitkan untuk ditempati seorang diri. Di meja ruang tamu, foto keluarga kami masih berdiri. Aku, istriku, dan Jaka kecil. Aku meraih foto itu dengan hati-hati, seperti memegang sesuatu yang hampir retak. Nak, kenapa sampai sejauh ini? Tanyaku dalam hati. Tapi tentu saja, foto tidak akan menjawab. Malam turun perlahan, menyelimuti rumah dengan kegelapan yang seolah memelukku erat. Aku tahu satu hal, mereka tidak hanya ingin menghapusku dari perusahaan, tapi dari hidup mereka, dari memori mereka, dari masa depan mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang lebih dalam daripada kehilangan harta. Ketakutan bahwa namaku akan dihapus dari dunia Jaka, sampai aku menjadi orang asing yang tak pernah ada. Malam itu, aku duduk memandangi pintu rumah yang tertutup rapat. Sebuah firasat menelusup ke jantungku, badai yang sebenarnya belum dimulai. Yang terjadi hari ini hanyalah langkah awal, menuju kehancuran yang jauh lebih gelap. Malam-malam berikutnya menjadi saksi betapa aku mulai kehilangan diriku sendiri. Suara-suara kecil dari masa lalu masih datang, tetapi kini bercampur dengan bisikan lain, bisikan yang lebih gelap, yang mempertanyakan nilai hidupku di mata anakku sendiri. Aku berjalan di sepanjang koridor rumah, menyalakan setiap lampu seolah ingin memastikan bahwa aku masih berada di dunia nyata. Namun cahaya lampu justru menyingkap betapa kosongnya tempat ini. Dinding-dinding yang dulu menyimpan tawa kini bergema dengan kesunyian yang menakutkan. Di meja kerja, aku menemukan tumpukan dokumen lain yang entah sejak kapan diletakkan di sana.
notifikasi pajak yang dialihkan, surat-surat legal yang menandakan aku semakin disingkirkan dari proses pengambilan keputusan. Rasanya seperti seseorang sedang menghapus jejak hidupku satu persatu tanpa memberiku kesempatan untuk berteriak. Siang itu, Anjani datang tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan pintu dengan senyum yang begitu manis hingga terasa seperti ancaman terselubung. "Ayah sendirian?" tanyanya sambil melongok ke dalam rumah. Tatapannya mengelilingi ruang tamu, menilai, menghitung, seolah rumah ini bukan tempatku, melainkan barang inventaris yang sedang ia periksa. Ia duduk tanpa diminta, menyilangkan kaki dengan tenang. Ayah harusnya mulai memikirkan tempat tinggal yang lebih sesuai, ucapnya ringan. Rumah sebesar ini membebani, apalagi ayah sendirian. Aku menahan napas, jantungku berdegup tak karuan. "Ini rumah yang ayah bangun bersama ibumu," jawabku pelan. "Setiap sudutnya punya kenangan." Anjani tersenyum tipis, lalu menatapku dengan pandangan yang menusuk. "Kenangan tidak bisa membayar biaya perawatan, ayah." Kata ayah keluar dari mulutnya seperti kata yang dipaksakan, bukan panggilan, tapi sekadar formalitas. Pembicaraan itu berubah menjadi sesi penjelasan sepihak. Ia mengeluarkan brosur panti jompo dan unit apartemen kecil yang jauh dari kota. "Ini lebih aman," katanya dengan nada seolah sedang membacakan iklan. "Lebih praktis dan tidak membuat Jaka khawatir." Aku merasa darahku mendidih perlahan. "Jadi kalian ingin mengirim ayah pergi?" tanyaku, suara bergetar. Anjani tidak menjawab, ia hanya menutup brosur dengan perlahan, lalu berkata, "Jaka ingin yang terbaik." Aku tahu itu bohong. Kalimat itu berasal dari mulutnya sendiri, bukan dari hati anakku. Ketika ia berdiri untuk pergi, ia menatapku dengan sinar mata yang membuat dadaku sesak. Semua ini demi masa depan keluarga. Dan di saat itulah aku sadar bahwa dalam definisi mereka, aku bukan lagi bagian dari keluarga. Aku hanyalah beban yang harus dipindahkan agar rencana mereka berjalan lancar. Setelah Anjani pergi, aku duduk lama di ruang tamu, menatap brosur-brosur itu. Rumah ini, tempat aku menghabiskan puluhan tahun hidupku, kini terasa seperti benda mati yang menunggu pemiliknya dibuang. Aku berjalan menuju kamar istriku, ruangan yang sudah lama tidak kubuka. Saat pintunya kubuka, aroma samar bunga melati menyambutku, aroma yang selalu dipakai istriku sebelum tidur. Aku berdiri di ambang pintu, merasakan air mata jatuh tanpa bisa kutahan. "Maafkan aku," bisikku pada udara. "Rumah ini, keluarga ini, semuanya mulai menjauh dariku." Dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Bukan hanya rasa kehilangan, tetapi juga rasa takut. Takut bahwa sebentar lagi, aku bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan tempatku sendiri di dunia ini. Pada malam yang sama, aku akhirnya menyadari sesuatu. Bahwa perang yang menantiku bukan sekedar harta, tapi soal keberadaanku sebagai manusia. Dan perang itu sudah dimulai sejak Anjani pertama kali menginjakan kaki di hidup kami. Aku berdiri di depan rumah Jaka, rumah yang dulu kubantu DP-nya ketika ia menikah, rumah yang kusaksikan ia bangun dengan tangan penuh mimpi. Pagar besi tinggi itu kini seperti tembok penjara yang memisahkan masa lalu dan kenyataan pahit hari ini. Lampu teras menyala redup, menerangi jejak langkah yang terasa asing bagiku. Aku berdiri berlama-lama, menata nafas dan keberanian, seperti seorang pengembara yang pulang tetapi tidak tahu apakah pintu masih mengenal ketukannya. Dalam dada, ada degup takut yang tak pernah kurasakan, bahkan ketika dokter menyatakan bahwa istriku tak akan bertahan lama dulu. Ini lebih menyesakan, karena yang kusesali adalah kemungkinan bahwa anakku sendiri telah menutup pintu sebelum aku sempat mengetuknya. Ketika pintu dibuka, yang menyembul pertama adalah wajah menantuku. Ternyata benar, tatapan itu seperti pisau tipis yang siap mengiris tanpa suara. "Bapak ngapain kesini malam-malam?" katanya datar, seolah aku kurir yang salah alamat. Aku tersenyum kikuk, mencoba mengembalikan suasana menjadi manusiawi. "Aku hanya ingin melihat cucuku. Sudah 3 bulan, jawabku perlahan. Tak ada empati di matanya, hanya kejengahan.
Ia memanggil Jaka dengan nada yang membuatku merasa seperti masalah yang harus segera disingkirkan. Ketika Jaka muncul, aku menahan napas. Ia berdiri tegap, tetapi matanya tak memandangku utuh. Seakan ada dinding tak kasat mata yang menjauhkan kami. "Pak, bisa lain kali saja, kami lagi sibuk," katanya tanpa penjelasan apapun. Kata-katanya jatuh seperti gerimis yang dingin dan mematikan harapan. Aku mencoba memahami, mencoba memberi alasan yang lembut untuk mengobati batinku sendiri. "Jaka, ini cuma sebentar, aku hanya ingin mencium cucumu, lalu aku pulang." Suaraku bergetar pelan, namun menantuku memotong cepat. "Kami nggak nyaman kalau Bapak sering datang tiba-tiba." "Sering? Tiba-tiba?" Aku bahkan menghitung hari, menahan rindu agar tidak terlihat mengganggu. Rasanya ada yang meremas jantungku dari dalam. Jaka menoleh ke istrinya, seolah kehadiranku membutuhkan persetujuan pihak lain. Dan ketika ia kembali menghadapku, katanya, "Besok saja Pak, kalau sempat." Lalu pintu itu menutup, perlahan, menyisakan celah kecil sebelum benar-benar rapat. Celah terakhir yang memperlihatkan bayangan cucuku di ruang tamu, duduk di lantai dengan boneka kecil. Hanya sedetik, tapi cukup untuk membuat dadaku runtuh. Aku menempelkan telapak tangan pada permukaan pintu yang dingin itu, seperti orang dungu yang berharap kehangatan bisa menembus kayu. Namun yang kurasakan hanya sepi, dan gema dari kata-kata yang tak pernah kuharapkan dari anak yang kubesarkan dengan segala yang kupunya. Ketika akhirnya aku melangkah pergi, angin malam mengusap wajahku, seolah menenangkan, tetapi kenyataannya malah membawa getir yang lebih petat. Di ujung jalan, aku menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Rumah yang pernah menjadi simbol kebanggaanku, kini menjadi tempat yang menolak namaku sendiri. Dalam langkah-langkah pulang yang berat, aku menyadari satu hal. Rindu pada keluarga jauh lebih kejam ketika keluarga itu berdiri tepat di depanmu, tetapi tidak menganggapmu bagian dari mereka lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak punya rumah. Malam itu hujan turun pelan, seperti langit sedang belajar menangis tanpaku. Aku berjalan pulang dengan langkah yang terasa asing, seolah tanah tak lagi ingin menopang tubuhku. Jaket tipis yang kupakai tak cukup menahan dingin, tetapi dingin dari hujan bukan apa-apa dibanding beku yang ditinggalkan kata-kata Jaka. Di kepalaku, percakapan tadi diputar berulang layaknya kaset rusak. Setiap suku kata menantangku untuk mengerti, tetapi justru membuatku semakin kehilangan arah. Di bawah lampu jalan yang redup, bayangan tubuhku memanjang, tampak rapuh dan patah. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan peranku sebagai ayah berubah menjadi tamu tak diundang? Kapan rindu menjadi sesuatu yang dianggap menyusahkan? Tak ada jawaban. Hujan pun tak memberi apa-apa selain suara yang mengiringi kesunyian. Setiba di rumah kontrakan kecilku, suasana begitu hampa, seperti lembar buku harian yang tak pernah sempat ditulis siapapun. Aku meletakkan kunci di meja, satu-satunya bunyi yang terdengar di ruangan itu selain tetes hujan dari talang bocor. Rumah ini dulu hanya tempat persinggahan sementara, setelah istriku meninggal. Aku tak pernah berniat menetap. Kukira suatu saat Jaka akan mengajakku tinggal dan menguatkan punggung tuaku dengan perhatian yang sederhana. Ternyata aku salah. Sambil melepas sepatu, aku memandang foto istriku di atas rak kecil. Kita berdua berdiri di depan sawah yang dulu kita perjuangkan bersama. "Lihat Bu," gumamku lirih, "anak kita sudah besar, tapi kenapa aku merasa lebih jauh darinya setiap hari?" Foto itu tetap diam, tetapi tatapan istriku terasa seperti pelukan yang tak bisa kuraih. Aku duduk di kursi rotan yang sudah mulai retak, menatap langit-langit yang memudar. Hujan di luar semakin deras, dan setiap tetes yang menghantam genting seperti mengetuk-ngetuk kesadaranku. Ingatan masa lalu mengalir tanpa permisi. Bagaimana Jaka kecil dulu selalu menungguku pulang, menghampiriku dengan lari kecil sambil membawa gambar yang ia buat di sekolah. Bagaimana ia memelukku erat ketika istriku baru meninggal, berjanji akan menjagaku. Aku menggenggam janji itu sampai sekarang, meski bentuknya sudah kabur. Mungkin aku terlalu menggantungkan harap pada seseorang yang kini sibuk membangun dunianya sendiri.
Mungkin aku terlalu lambat memahami bahwa waktu bisa mengubah kasih menjadi kewajiban, lalu kewajiban menjadi beban, dan akhirnya beban itu ingin dibuang jauh, sejauh mungkin dari pintu rumah mereka. Ketika hujan mereda, aku menyalakan kompor untuk membuat teh hangat, berharap uapnya bisa mengisi rongga dadaku yang kosong. Namun aroma teh itu justru menambah kesedihan. Aku teringat dulu, istriku selalu membuatkannya setiap aku pulang kerja, menambah gula sedikit lebih banyak dari biasanya agar aku tidak terlihat letih. Sekarang aku meminumnya sendiri, dalam diam yang hampir menyakitkan. Di sela hirupan, aku akhirnya mengakui sesuatu yang sejak tadi kutolak. Mungkin cerita tentang ayah dan anak tidak selalu berakhir dengan rekonsiliasi. Mungkin dalam beberapa kisah, ayah harus belajar berdiri sendiri meski hatinya patah berkali-kali. Aku menatap jendela berembun, melihat pantulan wajahku, seorang pria tua yang masih mencoba mempertahankan cinta di rumah yang bahkan tak punya ruang untuk namanya. Malam itu, aku menyadari satu hal yang menyayat. Rasa rinduku tak memiliki tempat untuk pulang. Pagi itu matahari terbit dengan malas, seolah enggan menyingkap sisa gelap yang masih menggantung di dadaku. Aku bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena semangat, melainkan karena mimpi buruk yang menyertaku kembali pada wajah Jaka semalam. Dingin, datar, dan jauh berbeda dari anak yang pernah memelukku erat. Aku berjalan keluar rumah kontrakan, menyusuri jalan setapak menuju warung kecil tempat aku biasa membeli roti tawar. Langkahku pelan, tetapi setiap pijakan terasa seperti membuka luka baru. Di sepanjang jalan, orang-orang menyapa dengan senyuman tipis. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa aku dulu memiliki rumah megah yang kini tak lagi berani kutatap. Betapa anehnya hidup. Aku yang dulu mendedikasikan puluhan tahun untuk membangun kejayaan keluarga, kini berdiri sebagai pria tua yang bahkan harus menghitung uang receh untuk sarapan. Ketika aku hendak kembali, sebuah mobil hitam berhenti di dekatku. Jantungku berdetak cemas ketika kaca jendela perlahan turun, menampilkan wajah seseorang yang tak asing. Arman, mantan tangan kanan kepercayaanku di perusahaan. Ia menatapku dengan mata yang sulit diartikan, antara kasihan, kaget, atau marah. "Pak, saya sudah mencari Bapak berhari-hari," ucapnya lembut. Aku memaksa tersenyum, tapi suaraku goyah saat menjawab, "Aku hanya ingin tenang, Man." Namun Arman segera menggeleng, wajahnya tegang. "Bapak harus tahu sesuatu. Ada gerakan yang mencurigakan di perusahaan. Beberapa aset dipindahkan tanpa persetujuan legal. Nomor rekening keluarga hilang dari akses. Dan nama Bapak sudah tidak tercatat lagi sebagai pendiri aktif." Kata-katanya menghantamku seperti badai. Aku terdiam, tidak marah, hanya hancur. Ternyata bukan hanya rumah yang mereka rebut, tetapi juga warisan yang kubangun dari keringat dan air mata. Kami duduk di bangku taman kecil dekat kontrakan. Arman bercerita lebih jauh, suaranya pelan seperti takut melukai hatiku yang sudah rapuh. Semua jejak administrasi mengarah pada seseorang yang sama, Anjani, menantu yang dulu kusambut dengan hangat, yang dulu kukira akan merawat Jaka dengan cinta, telah menyiapkan skema yang jauh lebih gelap dari yang aku bayangkan. Ia memanipulasi dokumen, mempengaruhi direksi, bahkan membangun citra bahwa aku sudah terlalu tua dan tidak layak memimpin. Di kepalaku, potongan-potongan kejadian mulai tersambung. Tatapan Anjani yang sering memperhatikanku lama, bisik-bisiknya dengan Jaka, caranya mengatur tamu, semua berubah makna. "Pak, kalau Bapak tetap diam, semuanya akan hilang," Arman memperingatkan. Aku menggenggam tanganku sendiri, bukan untuk menahan marah, tetapi untuk menahan gemetar. Betapa mudahnya aku percaya, betapa butanya aku terhadap racun yang perlahan disebarkan di dalam keluargaku. Saat Arman pamit, aku kembali berdiri sendirian di depan rumah kecilku. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang justru membuatku ingin menangis. Aku menatap kedua telapak tanganku yang kosong. Dulu, tangan ini memegang kendali perusahaan, memeluk istri, mengangkat Jaka kecil di pundakku, dan sekarang tak lagi memegang apapun selain kenangan. Tapi di tengah kehancuran itu, muncul satu bisikan kecil dalam diriku, aku tak boleh menyerah. Bukan karena ingin merebut kembali harta, tapi karena ada kebenaran yang harus ditegakkan.
Jika aku diam, mereka menang, bukan hanya mengambil hidupku, tetapi juga menghapus jejak siapa aku sebenarnya. Aku menatap langit yang mulai cerah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menghela napas dengan tujuan, aku akan bangkit, meski harus melawan darah daging sendiri. Sore itu, aku berdiri di seberang rumah megah yang dulu menjadi tempat tawa dan doa keluargaku. Menatapnya dari kejauhan membuat nafasku tersengal, seakan setiap kenangan yang pernah hidup di dalamnya kini menolak keberadaanku. Halaman yang dulu kutanami bunga kesayangan istriku telah berubah. Bentuk taman kini lebih kaku, lebih rapi, tetapi kehilangan kehangatan tangan seorang ibu. Atu bersembunyi di balik pohon besar, tak ingin terlihat oleh siapapun. Untuk apa? Aku bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Namun tiba-tiba pintu utama terbuka dan Anjani keluar sambil menggendong cucuku, anak yang tak pernah sempat kupeluk. Melihat wajah kecil itu membuat seluruh dunia di sekitarku mengabur. Betapa rinduku ingin menyapanya, sekadar menyentuh pipinya atau mendoakannya dari dekat. Tetapi Anjani memeluknya erat, seolah melindungi harta paling berharga dari seorang yang dianggap ancaman. Aku memperhatikan gerak-geriknya, cara ia menoleh dengan curiga ke kanan dan kiri, seakan siapapun yang mendekat bisa merusak rencananya. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Di matanya, aku bukan ayah, bukan kakek. Aku hanyalah batu sandungan yang harus disingkirkan dari jalan masa depan mereka. Saat ia masuk kembali ke rumah, pintu tertutup keras. Bagiku itu terdengar seperti penegasan bahwa keluargaku telah menghapus namaku dari kamus hidup mereka. Ketika aku hendak pergi, seseorang memanggil lirih dari arah pagar samping. Seorang pembantu lama yang dulu bekerja untuk kami, Mbak Lilis, melambaikan tangan dengan hati-hati. "Pak, jangan di sini terlalu lama," katanya sambil mendekat, napasnya gugup. Aku menatapnya dengan duka yang sulit kutahan. "Apa mereka tahu aku kesini?" tanyaku pelan. Ia menggeleng cepat. "Tidak, Pak, tapi saya dengar Bu Anjani menyuruh satpam mengawasi kalau-kalau Bapak datang lagi." Kata "lagi" itu menusuk jantungku. Bahkan kedatanganku sebagai ayah dianggap ancaman yang harus dipantau. Mbak Lilis menggenggam jemariku, suaranya bergetar. "Pak, hati-hati, saya dengar mereka sedang menyiapkan sesuatu. Saya tidak tahu apa, tapi aromanya buruk, berbahaya." Aku hanya mengangguk. Ada luka di matanya, luka yang sama yang kurasakan. Kesetiaan lama yang terpaksa diam demi bertahan hidup. Ia menunduk sebelum kembali ke rumah, meninggalkanku di jalanan sepi yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai, merasakan sesuatu dalam diriku terlepas perlahan, seperti daun kering yang jatuh tanpa suara. Di sepanjang perjalanan, bayangan cucuku terus menari-nari dalam pikiranku, wajah polos yang belum mengenal dunia curang yang sedang merampas segalanya dariku. Aku merenung, apakah salahku sebagai ayah? Apakah aku terlalu keras, terlalu lembut, terlalu percaya? Atau memang waktu telah mengubah cinta menjadi beban? Hati kecilku menolak percaya bahwa Jaka benar-benar menginginkanku pergi. Pasti ada sesuatu yang menekan, sesuatu yang lebih kuat dari suara hatinya sendiri. Namun semakin kupikirkan, semakin kusadari, aku tidak hanya berhadapan dengan anakku. Aku berhadapan dengan seseorang yang pandai memainkan topeng, seseorang yang melihatku sebagai ancaman bagi ambisinya. Malam mulai turun dan kota tampak seperti lukisan kelabu tanpa cahaya. Dalam kesunyian itu, aku memutuskan satu hal, aku tak akan tinggal diam lagi. Jika mereka berusaha menghapus keberadaanku, maka aku akan berdiri, meski tertatih untuk menegaskan bahwa seorang ayah tidak mudah dilenyapkan dari kisahnya sendiri. Malam itu, keheningan terasa seperti makhluk yang menempel di dinding rumah kontrakanku. Diam, gelap, tapi penuh tatapan yang mengawasi. Aku duduk di kursi reyot dekat jendela sambil menatap keluar, berusaha membaca tanda-tanda yang mungkin hanya dihayalkan oleh pikiran tua penuh kecemasan. Sejak peringatan dari Mbak Lilis yang tadi, ada ketakutan baru yang tumbuh di dalam diriku. Ketakutan yang bukan tentang kehilangan harta, tetapi tentang kehilangan nyawa. Aku tak pernah menyangka bahwa masa tuaku akan berubah menjadi pelarian dari ancaman yang tidak terlihat.
Ketika lampu jalan mulai meredup, bayang-bayang di luar tampak bergerak seperti tangan malam yang hendak meraihku. Di titik itulah aku menyadari, mereka benar-benar ingin aku lenyap. Bukan sebagai ayah, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai rintangan yang harus dibersihkan dari jalan mereka. Ketakutanku terbukti bukan sekedar paranoia ketika suara langkah kaki terdengar di depan rumahku. Langkah yang berat namun berusaha ditekan, seperti seseorang tengah menyembunyikan niat buruk di balik kesunyian. Atu menahan napas, mematikan lampu, membiarkan gelap menutupi keberadaanku. Dari celah tirai, kulihat dua bayangan berdiri di depan pintu, berbicara pelan sambil menatap sekeliling. Suara mereka tidak jelas, tetapi intonasinya membuat darahku membeku. Ini bukan kunjungan biasa. Salah satu dari mereka mengetuk pintu perlahan, sekali, dua kali, namun ketukan itu lebih terasa seperti ancaman daripada sapaan. "Pak Sudarma," panggil salah satu suara, lembut namun dingin. "Kami hanya ingin bicara sebentar." Atu menutup mulut dengan tangan, menahan diri agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Dunia tiba-tiba mengecil, terfokus pada detik-detik menegangkan yang seolah menentukan apakah aku masih akan hidup sampai pagi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti usia seabad, kedua bayangan itu akhirnya pergi. Namun, ketakutan mereka tinggalkan tetap tinggal, merayap masuk ke setiap sudut rumah, hingga rasanya dinding pun ikut bernafas gelisah. Aku duduk di lantai sambil menekan keningku, mencoba menenangkan diri. Bayangan kejadian masa lalu bermunculan, malam-malam ketika aku dan istriku tertawa di ruang tamu, ketika Jaka kecil memanjat pangkuanku sambil meminta dongeng. Rumah megah itu dulu dipenuhi kehangatan, bukan ancaman. Kini, bahkan rumah kecil ini pun tak memberi perlindungan. "Bu," bisikku pada foto istriku di meja, "andai kau masih di sini, mungkin aku tak akan setakut ini." Namun, suara itu hilang ditelan gelap. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku benar-benar sendirian. Tak ada tangan yang menggenggam tanganku, tak ada suara yang menenangkan. Hanya aku yang harus berdiri di antara ketakutan dan keputusan. Pagi mulai merayap perlahan, membawa cahaya pucat yang memecah malam panjang penuh ancaman. Aku memaksa tubuhku berdiri, merapikan pakaian, dan menatap wajah lelahku di kaca. Ada garis-garis baru yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan garis usia, tapi garis luka batin yang terbentuk dari pengkhianatan orang terdekat. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang berubah, tekad. Jika mereka ingin menghapusku, maka aku harus lebih dulu membuktikan bahwa hidupku tidak semudah itu dipadamkan. Aku mengambil map tua berisi dokumen penting yang masih kusimpan, sisa-sisa jejak legal yang bisa menjadi bukti keberadaanku di perusahaan. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah lama terjatuh, aku melangkah keluar bukan sebagai ayah yang dibuang, tetapi sebagai seseorang yang menolak dilenyapkan dari kisah hidupnya sendiri. Dan ketika angin pagi menyentuh kulitku, aku tahu satu hal, perang ini baru saja dimulai. Pagi itu aku melangkah menuju pusat kota dengan map lusuh yang kugenggam erat, seolah di dalamnya tersimpan nafas terakhir dari harga diriku. Jalanan ramai, tetapi langkahku seperti berjalan sendiri di tengah dunia yang tak mengenal kelelahan. Udara terasa menusuk tulang, bukan karena dingin, tetapi karena kecemasan yang terus mengekorku seperti bayangan gelap yang menolak pergi. Setiap orang yang menatapku tampak asing. Setiap suara kendaraan terdengar seperti alarm yang mengingatkan bahwa aku sedang dikejar waktu, dikejar ancaman, dikejar takdir yang entah memihakku atau justru hendak menjatuhkanku lebih dalam. Namun, semakin dekat aku ke gedung kantor notaris tua itu, semakin jelas suara hatiku. Jika aku tidak memperjuangkan kebenaran ini, maka aku benar-benar menghilang dari dunia yang pernah kubangun. Hari ini bukan hanya tentang dokumen, tetapi tentang menghidupkan kembali keberadaanku yang hampir dipadamkan oleh darah dagingku sendiri. Gedung notaris itu masih sama seperti dulu, sepi, berdebu, dan penuh tumpukan arsip yang tampak seperti kenangan yang menunggu untuk dibangunkan. Pak Wiryo, notaris yang pernah bekerja denganku bertahun-tahun, memandangku dengan kejutan yang sulit ia sembunyikan. "Pak Sudarma, saya kira Bapak sudah tidak ingin kembali mengurus apa-apun lagi," katanya pelan, seolah takut ucapannya menyakitiku.
Aku tersenyum hambar, meletakkan map tua di mejanya. Saya tidak ingin kembali, Pak, tapi saya dipaksa. Perlahan, ia membuka dokumen itu satu persatu, keningnya mengerut semakin dalam. Ia menemukan sesuatu, jejak perubahan tanda tangan, pemindahan aset, dan surat kuasa yang jelas bukan berasal dariku. Ini pemalsuan, Pak, ujarnya dengan suara bergetar. Kata pemalsuan itu menggema di dalam dadaku seperti palu yang memukul gong besar, tegas, nyaring, menyakitkan. Aku menutup mata sejenak, menahan getir yang naik ke tenggorokan. Rupanya pengkhianatan itu bukan hanya tentang rumah yang dirampas. Ini tentang identitasku sebagai pendiri yang hendak dihapus dari sejarah. Aku meminta salinan legal yang membuktikan kepemilikanku dan Pak Wiryo menyiapkannya dengan tangan yang sesekali gemetar. Pak, jika Ibu Anjani terlibat, Bapak harus hati-hati. Dia bukan orang biasa, katanya lirih. Aku mengangguk. Aku sudah tahu itu dari caranya berjalan, berbicara, memandang. Anjani adalah orang yang tahu bagaimana memutar cerita agar dunia berlutut padanya. Ketika aku keluar dari gedung itu, berkas-berkas penting berada di pelukanku seperti perisai terakhir. Namun langkahku terhenti ketika seseorang mengikutiku dari kejauhan. Aku mengenali wajah itu, salah satu pria yang semalam berdiri di depan rumahku. Ia pura-pura menatap etalase toko, tetapi tatapannya sesekali menancap padaku. Detak jantungku melonjak, tetapi aku tidak boleh panik, bukan hari ini. Bukan ketika aku baru saja mendapatkan bukti untuk mempertahankan hidupku. Maka aku berbelok memasuki gang kecil, langkahku dipercepat, dan suara kaki yang mengejarku membuat udara terasa semakin tipis. Aku berhasil memasuki pasar tradisional yang ramai, membiarkan keramaian menelanku seperti ombak yang melindungi kapal kecil rapuh. Barulah ketika langkah pria itu hilang dari pendengaranku, aku berhenti, menahan napas sambil menatap langit yang tampak seperti kain kusut berwarna kelabu. Tubuhku gemetar, tetapi tekadku tidak. Jika mereka mengikutiku, itu berarti satu hal, mereka mulai panik. Mereka tahu aku tidak lagi berjalan dalam gelap. Aku memandang map di tanganku, merasakan beratnya bukan hanya sebagai kertas, tetapi sebagai bukti bahwa aku masih memiliki suara, masih memiliki hak untuk berdiri. Hari itu aku pulang dengan langkah lebih kuat daripada saat aku pergi, bukan karena ancaman hilang, tetapi karena untuk pertama kalinya sejak dipaksa meninggalkan rumahku, aku merasa hidup. Dan di dalam hati yang masih retak, terselip janji baru. Aku akan melawan, bukan demi harta, tetapi agar kisahku tidak diputus oleh tangan orang yang bahkan tidak mengerti arti sebuah keluarga. Malam itu, aku duduk di ruang tamu yang terasa terlalu luas sejak kepergian Jati. Lampu remang menciptakan bayangan panjang di dinding, seolah-olah masa lalu berjalan kembali menemuiku, menawarkan kenangan yang tak pernah kuminta. Ada denting halus dari dinding jam, seperti detak jantung yang berusaha menenangkan kesepianku, namun justru menambah getir. Aku menatap kursi di seberangku, kursi yang dulu jadi tempat Jati bercerita tentang dunia kecilnya, dan menyadari bahwa hari ini hatiku lebih rapuh dari kemarin. Dalam diam itu, aku mencoba menerima bahwa ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, hanya dipeluk oleh keikhlasan yang perlahan ku pelajari. Ketika aku menutup mata, wajah Jati muncul begitu jelas, seakan ia masih kecil dan berlari ke arahku sambil membawa buku cerita yang ingin kubacakan sebelum ia tidur. Aku bisa merasakan sentuhan kecil tangannya, harum rambutnya, juga tawa polos yang dulu mengisi rumah dengan cahaya. Namun kini, setiap kenangan itu berubah menjadi jarum halus yang menembus dadaku. Bukan karena aku ingin melupakannya, tetapi karena aku takut diriku telah gagal menjadi tempat pulang yang ia butuhkan. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah aku sudah cukup? Atau justru aku membiarkan ia tumbuh dalam bayangan kecewaku sendiri hingga ia pergi tanpa menoleh? Pertanyaan itu berputar tanpa henti, menghantam segala sisi batinku. Aku bangkit dan membuka jendela, membiarkan angin malam masuk dan menggoyangkan tirai tipis. Udara dingin menyentuh kulitku, seperti bisikan lembut yang mengingatkanku bahwa dunia di luar terus bergerak, meski aku merasa terjebak dalam satu momen kehilangan. Dari kejauhan, terdengar suara kendaraan, suara anjing menggonggong, suara kehidupan yang tidak menungguku sembuh. Aku meraih foto keluarga yang masih terpajang. Aku,
istriku, dan Jati di ambang waktu yang belum ternoda kecewa. Menatap foto itu membuatku sadar betapa aku merindukan diriku yang dulu. Versi yang lebih kuat, lebih berani, lebih yakin bahwa kasih sayang tidak akan berubah menjadi jurang. Kini, aku berdiri di tepian jurang itu, menanti ada tangan kecil yang kembali menggenggamku. Malam semakin menua, namun mataku tak kunjung ingin terpejam. Ada bagian dari hatiku yang terus berharap bahwa Jati akan kembali mengetuk pintu rumah ini, berkata bahwa semuanya bisa diperbaiki. Harapan itu memang tipis, tetapi ia hidup, menghangatkan sudut terdalam dadaku. Aku duduk kembali, membawa secangkir teh hangat yang tak benar-benar bisa mengusir dingin dalam diri. Aku menulis namanya di selembar kertas, hanya untuk merasakan kehadirannya lebih dekat. Di bawah cahaya lampu kuning, aku menyadari satu hal. Cinta seorang ayah tidak pernah habis, meski diuji, diacuhkan, bahkan direnggut dari genggaman. Dan malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku belajar memeluk diriku sendiri sambil berbisik pelan, bahwa suatu hari nanti, entah kapan, luka ini akan menemukan jalannya menuju penyembuhan. Pagi menjelma perlahan, tidak dengan cahaya yang hangat, tetapi dengan kelembutan yang seolah ingin menenangkan batinku yang masih tersisa dari malam panjang. Atu membuka pintu rumah dan membiarkan udara segar menyapu wajahku. Ada rasa asing yang menempel pada setiap hembusan angin, seperti dunia meminta aku untuk kembali hidup, meski sebagian diriku masih ingin bersembunyi dalam bayang-bayang kehilangan. Di depan rumah, pohon mangga yang dulu sering jadi tempat Jati memanjat kini mulai berbunga. Aneh rasanya melihat sesuatu tumbuh dengan indah di tengah hidupku yang terasa hancur. Tapi mungkin itulah cara alam berbicara, bahwa tidak semua hal menua bersama luka. Aku berjalan pelan ke halaman, menelusuri jejak-jejak kecil yang pernah ditinggalkan Jati ketika ia masih anak-anak. Setiap langkah membawa ingatan baru, bukan yang membuat dadaku sesak, melainkan kenangan yang mengajakku tersenyum samar. Aku ingat bagaimana ia dulu memaksa membuatkan rumah pohon sederhana, lalu tertawa karena bentuknya mirip kandang ayam. Aku tak tahu mengapa hari ini kenangan itu terasa lebih lembut, tidak lagi melukai seperti sebelumnya. Mungkin karena aku mulai menerima bahwa hidup tidak hanya berisi kehilangan, tapi juga pernah dipenuhi kebahagiaan yang layak diingat. Dan entah bagaimana, keyakinan itu kembali menyalakan secercah keberanian dalam diriku. Saat aku hendak masuk kembali ke rumah, kulihat sebuah amplop kecil tergeletak di meja teras. Aku tidak mendengarnya diselipkan, tidak pula melihat siapa yang menaruhnya. Tulisan tangan di depannya langsung membuatku terpaku. Aku mengenal huruf-huruf itu, miring, sedikit tergesa, namun hangat. Tulisan yang pernah memenuhi buku tugas sekolah, dinding kamar, dan catatan kecil yang ia buat hanya untuk mengatakan ia mencintaiku. Dengan tangan bergetar, aku merobek ujung amplop. Di dalamnya hanya ada secari kertas dengan kalimat pendek, "Ayah, maafkan aku sedang mencoba kembali." Kalimat sederhana itu menghantam dadaku lebih keras daripada semua kesedihan yang pernah kurasakan. Aku duduk di kursi teras, memegangi surat itu seakan nyawaku sedang bertumpu padanya. Matahari pagi mulai menghangatkan kulitku, namun hangat itu tidak sebanding dengan nyala harapan yang kembali tumbuh dalam diriku. Rasanya seperti mendengar pintu masa depan dibuka sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu kapan Jati benar-benar akan datang, tidak tahu apakah ia masih ragu atau sedang menata dirinya. Tapi untuk pertama kalinya sejak waktu merenggangkan kami, aku merasa tidak sendirian. Di tengah keheningan pagi itu, aku berjanji pada diriku sendiri, ketika Jati kembali, bagaimanapun keadaannya, aku akan memeluknya tanpa syarat. Karena cinta seorang ayah memang tak pernah menuntut kesempurnaan, hanya keberanian untuk kembali pulang. Seharian penuh aku memandangi surat pendek itu, seperti seseorang yang baru saja menemukan kembali sebagian jiwanya yang pernah hilang. Namun semakin lama kutatap, semakin terasa bahwa di balik kalimat singkat itu, ada badai yang sedang ia sembunyikan. Jati tak mungkin menulis sesuatu yang penuh penyesalan tanpa alasan yang lebih besar. Ada getar tersamar dalam tulisannya, seolah tangannya menari di atas kertas sambil menahan sesuatu yang ingin pecah. Dalam kesunyian sore, aku duduk memeluk lutut, mencoba mendengar lagi suara-suara di rumah ini. Rumah yang selama bertahun-tahun hanya menjadi tempatku bersembunyi dari kenyataan, kini seperti mulai berbisik.
mengatakan bahwa yang dulu tercerai-berai perlahan sedang mencari jalan pulang. Tapi bersama harapan yang muncul, ada pula kecemasan yang mengendap. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia terluka? Atau tengah dikejar sesuatu yang tak berwujud, namun cukup kuat untuk membuatnya meminta maaf tanpa penjelasan? Kecemasan itu menuntunku ke tempat-tempat yang dulu pernah ia jejak. Aku menyusuri jalan kecil menuju sekolah lamanya, melewati kios tua milik Pak Rodi yang sudah mulai rentah. Di sana, aku sempat berdiri lama, memandangi bangku kayu tempat Jati pernah duduk sambil menunggu hujan reda. Dunia seolah bergerak lebih lambat hari ini. Angin membawa aroma tanah basah, sementara cahaya senja bergantung redup di antara dahan jati tua di belakang sekolah. Ingatan lama muncul, tapi kali ini bukan kenangan manis, melainkan sesuatu yang lebih kelam. Aku teringat betapa kerasnya ia berusaha menyenangkan semua orang, bagaimana ia menanggung beban yang tak seharusnya dipikul anak seusianya. Dan tiba-tiba, aku merasa bersalah karena dulu terlalu sering menyuruhnya kuat, tanpa menyadari bahwa kata itu bisa menjadi beban yang menghancurkan. Mungkin, aku pikir, Jati sedang berjuang melawan sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan dariku. Ketika malam turun, aku dipanggil oleh suara kecil yang mengetuk pagar rumah. Seorang tetangga, seorang pemuda yang pernah menjadi teman dekat Jati saat SMA, berdiri dengan wajah gelisah. Nafasnya terengah, seakan ia telah berlari dari ujung dunia hanya untuk menyampaikan berita yang sulit. "Pak, saya tidak tahu harus bilang ini kapan, tapi Jati, dia pernah bilang kalau suatu hari nanti, kalau dia merasa tak punya tempat lagi, ia akan menulis surat dan menghilang sebentar." Kata-kata itu menancap dalam dadaku seperti paku dingin. Pemuda itu menjelaskan bahwa Jati pernah mengalami tekanan besar dari dunia kerjanya, tekanan yang tidak pernah sampai ke telingaku karena ia memilih untuk melindungiku dari babak paling rapuh dalam hidupnya. Saat pemuda itu pamit, aku berdiri sendirian di gerbang, menatap malam yang lebih gelap dari biasanya. Rasanya seperti dunia ingin memberitahu bahwa Jati bukan sekedar kembali, ia sedang mencoba bertahan. Aku kembali masuk rumah sambil menahan gemetar yang merayap ke seluruh tubuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut kehilangan anakku, bukan karena kemarahan atau jarak, melainkan karena ketidakpastian yang mengintai di setiap sudut pikirannya. Aku kembali masuk rumah sambil menahan gemetar yang merayap ke seluruh tubuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut kehilangan anakku, bukan karena kemarahan atau jarak, melainkan karena ketidakpastian yang mengintai di setiap sudut pikirannya. Di meja teras, surat pendek itu masih tergeletak, seolah memanggilku untuk percaya. Aku menyentuhnya seperti seseorang menyentuh luka lama yang hampir sembuh. "Jati, nak, dimanapun kamu berada, ayah di sini. Ayah tunggu kamu pulang," bisikku lirih. Suaraku patah, namun penuh tekad. Malam itu aku duduk berjam-jam tanpa bergerak, memeluk harapan yang tipis namun tetap menyala. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, cinta seorang ayah tidak hanya tentang menjaga, tetapi juga tentang menemukan anaknya kembali di tengah gelap yang tak pernah ia ceritakan. Hari ini, aku menunggu bukan dengan cemas, tetapi dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti, langkahnya akan terdengar lagi di depan pintu ini. Pagi itu, udara terasa lain, lebih berat, lebih padat, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin terbuka. Aku terbangun dengan perasaan yang tak biasa, seperti ada tangan tak terlihat yang menarikku keluar dari tidur. Entah mengapa, aku langsung membuka pintu dan melangkah ke halaman. Di depan pagar, aku melihat selembar kertas terlipat rapi, terselip di celah desi. Jantungku bergetar, karena aku tahu hanya satu orang yang mungkin meninggalkannya. Dengan tangan gemetar, aku meraihnya. Tulisan itu memang milik Jati. Lebih tergesa, lebih kacau, tapi tetap jelas. "Ayah, jangan cari aku. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan sendiri. Tapi aku butuh ayah percaya. Untuk sekali ini saja." Kalimat itu membuat dadaku serasa diremas. Aku tidak tahu apa yang sedang ia hadapi, tapi aku tahu satu hal. Ia sedang berjalan sendirian melewati badai yang terlalu besar. Dan keberadaanku mungkin satu-satunya pelita yang ia harap tetap menyala. Aku duduk lama di teras, memandangi kata-kata itu seperti memandang jejak terakhir seseorang sebelum ia menghilang di antara pepohonan gelap.
Ada tanda kecil di bagian bawah surat, sebuah titik tinta yang seolah jatuh karena tangan bergetar. Itu cukup untuk membuat pikiranku penuh kemungkinan buruk. Apakah ia sedang dikejar? Apakah ia mengalami sesuatu yang mengancam hidupnya? Atau apakah ia tengah melawan dirinya sendiri? Dalam keheningan yang semakin mencekik, aku akhirnya memutuskan untuk mencari seseorang yang mungkin tahu lebih banyak. Seorang teman lamanya yang dulu bekerja bersamanya di perusahaan. Ketika aku menemuinya, ia tampak terkejut. "Pak Sudarma, saya kira Bapak sudah tahu." Ada orang-orang yang mengincar Jati sejak beberapa waktu lalu. Ia pernah menolak sebuah proyek besar yang berbahaya, dan mereka tidak suka. Ucapannya membuat kakiku seperti lumpuh. Dunia seolah berputar perlahan, memperjelas kenyataan bahwa anakku bukan hanya sedang menjauh, ia sedang melarikan diri dari ancaman nyata. Malamnya, aku kembali menatap halaman rumah yang gelap. Angin bertiup perlahan, menggerakkan dedaunan seperti bisikan yang ingin menyampaikan pesan. Di sudut hati terdalam, aku merasa Jati tidak benar-benar pergi karena ingin, tetapi karena ia harus. Karena jika ia tinggal, seseorang atau sesuatu akan menyeretnya lebih dalam. Aku menyalakan lampu teras dan duduk di kursi kayu yang biasa ia duduki saat kecil. Setiap serpihan kayu, setiap goresan, membuat ingatanku kembali ke masa ketika ia masih memegang tanganku. Anak kecil yang takut gelap kini bersembunyi dari bayangan yang jauh lebih besar. "Nak, mengapa kamu harus menanggung semua ini sendirian?" bisikku sambil memejamkan mata. Dalam hening malam itu, aku merasa seperti sedang berbicara padanya, meski jarak memisahkan. Rasanya seperti ada dua dunia yang hampir bersentuhan. Dunia anakku yang penuh bahaya, dan duniaku yang hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian. Ketika jam menunjuk hampir tengah malam, ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Tanganku sempat ragu, tapi aku akhirnya menekan tombol hijau. Suara berat seorang pria terdengar. Perlahan, menahan sesuatu yang tidak ia ucapkan. "Pak Sudarma, saya temannya Jati. Dia menitipkan pesan sebelum pergi tempat lain." Suara itu tercekat, membuat jantungku tercelos. Ia bilang, "Kalau terjadi apa-apa, Bapak jangan mengalahkan diri sendiri. Dia hanya ingin melindungi seseorang yang sangat ia sayangi." Seketika itu juga nafasku berhenti. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena nada suaranya. Seperti seseorang yang berbicara tentang orang yang tidak tahu apakah masih selamat. Aku menggenggam ponsel kuat-kuat, seolah kehidupan Jati ada di dalamnya. "Di mana dia sekarang?" tanyaku hampir berteriak. Tapi pria itu menutup telepon hanya dengan satu kalimat terakhir. "Pak, dia butuh Bapak, tapi ia takut Bapak terluka." Malam itu aku tidak tidur. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti berada di tepi jurang yang dalam, menunggu satu cahaya kecil, cahaya yang hanya bisa dibawa oleh putraku. Malam itu terasa seperti perbatasan antara hidup dan hilang. Aku duduk menatap pintu rumah yang setengah terbuka, membiarkan angin membawa aroma tanah basah masuk, seakan membawa kabar yang tak bisa diucapkan. Dada ini penuh sesak oleh rasa takut yang tak berbentuk, mencubit setiap celah yang dulu terisi keberanian. Entah mengapa, aku merasa Jati semakin jauh, bukan hanya secara jarak tetapi juga secara nasib. Telepon anonim semalam memantulkan satu kenyataan ke wajahku. Anakku sedang terjebak dalam sesuatu yang lebih gelap dari sekedar kesalahpahaman keluarga. Pikiranku dipenuhi bayangan-bayangan buruk, bayangan yang memeluk setiap insi rumah ini, menjadikannya saksi dari seorang ayah yang tak lagi tahu harus mencari kemana. Namun di suatu titik, di tengah gelap itu, sebuah keyakinan kecil muncul. Aku harus bergerak. Aku tidak bisa lagi duduk menunggu keajaiban datang. Jika Jati sedang berlari dari bahaya, maka aku harus menjadi alasan baginya untuk berhenti, pulang dan selamat. Pagi menjelang tanpa suara, menyelinap masuk seperti seseorang yang gentar mengetuk pintu. Aku berjalan menuju kamar Jati, kamar yang sudah lama tak terjamah. Spray masih terlipat seperti saat ia pergi bertahun lalu, dan aroma samar masa kecilnya menguar ketika aku membuka lemari. Di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku goyah, sebuah kotak kecil berisi foto-foto lama kami. Foto saat ia memanjat bahuku di pantai, saat ia menangis takut pentas sekolah, saat istriku, ibunya, memeluk kami berdua dalam senyum yang tak akan pernah kembali.
Di antara tumpukan itu, ada satu lembar foto yang berbeda. Foto Jati dewasa, tersenyum lelah, dengan tulisan kasar di belakangnya. "Ayah, aku tak pernah benci ayah. Aku hanya takut menjadi beban." Dadaku serasa dihantam. Anak yang kupikir menjauh karena pengaruh orang lain, ternyata juga memikul rasa bersalah yang ia sembunyikan dalam-dalam. Saat itu, aku paham, ia bukan hanya melarikan diri dari ancaman, tapi juga dari dirinya sendiri, dan aku tak bisa membiarkannya tenggelam sendirian. Sore harinya, aku pergi ke sebuah tempat yang tak pernah terpikir akan kudatangi lagi. Bekas kantor lamaku yang kini dikuasai Jaka dan Anjani. Bukan untuk meminta harta kembali, harta itu sudah terlalu pahit untuk disentuh, melainkan untuk mencari informasi. Suasana kantor tampak berbeda, dipenuhi wajah-wajah asing. Namun ada satu orang yang masih mengenaliku, sekretaris lama yang dulu sangat dekat dengan Jati. Ketika melihatku, ia menutup pintu ruangan dan berbicara dengan suara pelan. "Pak, Jati pernah datang ke sini beberapa minggu lalu. Ia bilang sedang diincar seseorang. Ia ingin memperingatkan Bapak, tapi ia takut kalau keberadaannya justru menarik bahaya ke rumah ini." Kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang kubayangkan. Sekretaris itu lalu menyerahkan sebuah alamat yang ditinggalkan Jati, hanya satu baris, tanpa catatan lain. Sebuah rumah tua di pinggir kota, tempat ia pernah menenangkan diri setiap kali merasa tercekik oleh tanggung jawab pekerjaannya. Aku menggenggam kertas kecil itu seperti menggenggam denyut terakhir yang menghubungkan aku dan anakku. Malamnya aku berdiri di depan rumah tua itu, sebuah bangunan reyot dengan jendela retak, ditemani suara jangkrik yang terdengar seperti rintihan. Hatiku berdegup kencang, seakan tahu bahwa langkah kecil berikutnya akan menentukan segalanya. Dengan napas yang bergetar, aku mendorong pintu kayu yang lapuk. Di dalamnya, aku melihat sesuatu yang membuat dunia berhenti sesaat. Sebuah jaket Jati tergeletak di kursi tua, dan di sampingnya secarik kertas lain. Tulisan itu singkat, namun lebih jujur dari apapun yang pernah ia katakan. "Ayah, kalau aku tidak pulang, maafkan aku. Aku hanya ingin ayah hidup tenang." Dadaku pecah. Untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa menahan apapun. Menangis sebagai seorang ayah yang terlambat menyadari betapa dalam lukanya anak sendiri. Tapi justru di tengah tangis itu, sebuah tekad muncul. Aku akan menemukannya, hidup atau mati. Tidak ada lagi yang bisa membuatku mundur. Jika dunia mencoba menelan anakku, maka aku akan menjadi tangan yang menariknya kembali, meski harus melawan gelap yang tak pernah mau menunjukkan wajahnya. Dan malam itu, di rumah tua yang sunyi, aku bersumpah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pencarian seorang ayah yang takkan berhenti sampai darahnya berhenti mengalir. Dan begitulah, perjalanan panjang seorang ayah bernama Sudarma akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan sederhana namun pahit. Tidak ada luka yang lebih dalam daripada luka yang dibuat oleh darahnya sendiri. Namun, tidak ada pula cinta yang lebih kuat daripada cinta seorang ayah yang memilih tetap berdiri bahkan ketika seluruh dunia meruntuh di sekelilingnya. Kita telah menyaksikan bagaimana harta bisa merebut akal sehat, bagaimana ambisi bisa memutus kasih, dan bagaimana seorang ayah bisa tersisih dari rumah yang pernah ia bangun dengan seluruh jiwa. Namun kita juga telah melihat bagaimana keteguhan hati mampu menuntun seseorang keluar dari gelap yang tak lagi memiliki pintu. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh, mungkin karena di dalam hidup kalian juga ada luka yang mirip, meski tak pernah kalian ucapkan. Luka tentang keluarga, tentang pengkhianatan, tentang cinta yang tidak dihargai, atau tentang perjuangan yang kalian jalani diam-diam. Sebelum kita tutup, izinkan aku bertanya, apa pelajaran terbesar yang kalian ambil dari kisah ini? Tuliskan di komentar. Biarkan kata-kata kalian menjadi pelipur lara bagi penonton lainnya yang mungkin sedang berjuang dalam cerita mereka sendiri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Sudarma dari awal sampai akhir. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga cermin. Cermin bahwa meski hidup dapat meremukan, manusia selalu punya pilihan untuk bangkit. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hati kalian dan jangan pernah berhenti percaya bahwa hari esok selalu membawa cahaya baru.
Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe di channel Suara Kehidupan. Sampai jumpa.